Selamat siang Sobat Investor. Apa kabar siang hari ini nih Sobat Investor? Hari ini tuh cukup cerah ya cuacanya. Semoga nanti nggak tiba-tiba hujan gitu ya kan, apalagi di jam pulang kantor. Nah, kembali lagi bersama saya Nadine Hedra di program Break Time IDX Channel. Dan kita lihat dulu penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama tadi ya Sobat Investor. Dan ditutup menguat tipis bertambah 0,67%. Tapi yang buat saya excited ditutupnya itu nembus di 7.503,051 loh Sobat Investor. Luar biasa sekali ya. Karena akhirnya bener nih, setelah kita membahas, kalau Sobat Investor masih ingat tahun lalu itu bahwasannya indeks harga saham gabungan akan menembus 7.500 di akhir tahun 2024. Nah, apakah indeks harga saham gabungan kita akan menembus 8.000 gitu ya di akhir tahun 2025? Kita lihat nanti. Nah, ada 299 saham yang menguat, 253 saham yang melemah, dan 231 saham yang stagnan. Untuk portofolionya Sobat Investor ada di posisi mana nih Sobat Investor? Oke, saya mau menyapa-nyapa dulu. Ada Mas Abdan Syakura. Apa kabar Mas Abdan? Gimana portofolionya hari ini? Ada juga Mas Ahmad Bilal. Dan ada juga Mas Fahri Hakim. Untuk Mas Ardi, BBC aku full senyum kak. Wah, aku juga ikut seneng ya. Terus ada lagi Junia. Apa kabar? Nah, terus ada Jasmine.Noli. Kaget kenapa nih? Waduh. Oke, terus ada juga yang udah join Mas Bisma ya. Apa kabar Mas Bisma? Tetap stay tune terus ya Sobat Investor, karena luar biasa banget. Pembahasan tema kita hari ini tuh cukup dan sangat menarik ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah investasi reksadana versus judi online. Kira-kira di sini ada nggak yang kecanduan ya, atau mungkin penasaran dengan judi online itu gimana sih gitu ya. Tapi di samping judi online ternyata lebih baik uang yang kita beli untuk judi online ya, itu maksudnya apa sih? Slot ya, beli slot atau apa sih juga nggak paham. Lebih baik ditabung ke reksadana atau investasi lainnya yang lebih bener-bener terpercaya akan menguntungkannya. Nanti kita akan bahas bersama Bapak Dimas Aditya Aryadi selaku Direktur at PT MNC Asset Management. Oke. Nah, ada banyak aspek yang menarik nih Sobat Investor yang dapat kita begali untuk memahami perbedaan mendasar, tantangan dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat ya Sobat Investor. Kedua aktivitas ini, judi online maupun investasi di reksadana, seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang mencari peluang finansial. Nah, tetapi memiliki resiko yang sangat berbeda nih, dari sisi resiko, legalitas hingga pola pikir yang mendasarinya. Dan kita akan langsung mengundang untuk membahas apa sih judi online dan investasi reksadana. Dan langsung aja kita undang Mas Ade. Dan untuk Sobat Investor yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya Sobat Investor ya. Sekalian kita menunggu Mas Dimas. Halo, selamat siang Mas Dimas. Halo, siang Mbak Nadine, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar? Iya, sehat Mbak. Mas, suara saya dengan Jelas, jelas? jelas terdengar. Suara saya terjelas dengar? Oke, Oke. baik. Nah, Mas Dimas, hari ini kan kita akan ngebahas tentang apa sih perbedaan investasi, reksadana, dan judi online ya, kurang Betul. lebih. Nah, kira boleh dikasih tahu dulu nggak sih apa itu investasi reksadana? Oke, thank you Mbak Nadine dan rekan-rekan semua ya. Memang menarik nih, temanya lagi happening ya. Judul, kalau saya bicaranya gini, judul pinjol berdampak ke benjol Mbak, gitu. Jadi kalau kita bicara apa itu reksadana, ini menarik. Kalau reksadana ini kan memang adalah suatu produk investasi yang berizin dan diawasi oleh OJK, di mana reksadana ini adalah wadah teman-teman semua untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik itu masyarakat individu ataupun masyarakat institusi ya, yang selanjutnya akan dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio efek. Bisa jadi saham, bisa jadi obligasi, bisa jadi pasar uang ya. Dalam artian sini deposito dan cash gitu. Jadi reksadana ini memang berizin dan diawasi sama OJK.
si manajer investasinya, bank custody-nya juga mendapatkan izin dari OJK dan Bank Indonesia. Jadi memang benar-benar punya landasan hukum yang jelas ya, Mbak ya. Itu dibandingkan sama judi online gitu kurang lebihnya. Oke, baik. Yang namanya investasi apalagi reksadana memang sudah teraktual lah ya, legalnya, jaminannya, dan Betul. misalnya kita milih reksadana yang bagus, untungnya itu bakal berkali-kali lipat ya, Mas Dimas, benar ya? Betul. Seharusnya begitu, Mbak. Mas Dimas, kalau misalnya kita Siap. berbicara tentang judi online gitu ya, kenapa sih sekarang Betul. masih banyak banget masyarakat yang percaya gitu ya mengenai judi online? Sebelum kita bahas selanjutnya ya, karena kan teknologi, pengetahuan, informasi sekarang udah mudah banget ya Betul. diakses, menurut Mas Dimas. Betul, Mbak. Jadi memang ini teknologi kita saat ini maju ini ada dua mata pisau nih. Mata pisau yang bagus, jadi teknologi semua informasi dapat terdistribusi, Mbak. Dari hulu sampai hilir, ya dari Sabang sampai Merauke. Tapi dampak negatifnya juga ada. Dengan mudahnya akses teknologi ini, jadi memang saat ini banyak sekali masyarakat yang patut diduga ini tertipu dengan investasi yang namanya judi online gitu. Karena judi online ini sedih sih, Mbak. Sebetulnya kalau data dari PPATK tanggal 26 Juli ya, tahun 2024 yang baru-baru ini saya rilis, ini mayoritas ini ada anak usia di bawah 10 tahun, 2%. 10 sampai 20 tahun, 11%. 21 sampai 30 tahun, 13%. 30 sampai 50 tahun, 40% itu yang paling banyak. Di atas 50 tahun, 34%. Jadi memang judul ini untuk range usia, hampir semua range usia udah terkena, Mbak. Judi online ini kan apa? Akses gadget tadi. Dan kalau kita lihat datanya juga memang 82% dari pengguna yang menggunakan akses media sosial itu pasti pernah ditawari sama judi online. 82% ya datanya. Jadi pada saat ditawarin dia nggak sadar, Mbak, kalau itu judi online gitu kan, dibungkusnya dalam bentuk game dan sebagainya, nominenya kecil dan memberikan indikasi keuntungan yang besar dalam waktu hanya hitungannya short term ya, malah dalam hitungan dalam waktu menit gitu ya. Jadi ya itu yang membuat masyarakat mungkin tertarik, kurangnya literasi inklusi sih menurut saya ya. Oke, baik. Nah, alangkah baiknya nggak sih umur-umur yang dari 10 tahun ke atas ini sudah kita pupuk untuk Betul. mengetahui investasi yang lebih real gitu ya daripada bermain-main dengan judi online yang kita sebenarnya udah tahu yang namanya permainan judi online itu kan dibentuk oleh apa namanya manusia juga yang udah pasti yang membentuknya itu nggak akan merugi gitu ya Mas ya, beda banget sama Betul. yang namanya investasi-investasi reksadana ataupun investasi resmi Lain. lainnya, bener ya Mas Dimas ya. Betul, betul. Tapi sayang Betul sekali sekali. sih mungkin kurangnya literasi ataupun pengetahuan lebih untuk mengetahui tentang investasi-investasi terkini, apalagi sekarang tuh mudah banget untuk didapati ya Mas Dimas ya. Betul. Betul, 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 Mbak Nadine. Jadi ya setuju sih, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, baik. Nah, kalau masalah resiko di antara kedua aktivitas ini, secara objektifnya, Mas, sebenarnya kita udah tahu, tapi gimana sih detail objektifnya kalau dari menurut Mas Dimas? Baik, semua produk investasi pasti ada risikonya, Mbak. Termasuk reksadana. Deposito bank pun ada risikonya bohong. Kalau produk investasi nggak ada risikonya itu bohong. Pasti udah investasi bodong aja gitu. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari segi judi online, itu resikonya udah pasti. Ada ya, Mbak ya, risiko judi online itu aspek finansial, sosial, dan psikologik ya. Finansial itu pasti orang akan kecenderungannya finansialnya pasti akan berkurang seperti tadi Mbak Nadine bilang. Kecenderungannya ini judi online ini hanya menguntungkan orang ataupun oknum yang membuat sistem judi online itu. Jadi ujung-ujungnya finansial si orang yang melakukan pembelian judi online itu ujung-ujungnya pasti rugi, Mbak. Apa yang berpengaruh? Resiko finansial, pasti uangnya akan terpakai. Nanti dari situ orang yang terpakai patut diduga, nanti dari web itu saya banyak dengar akan ditawarkan pinjaman online tuh. Itu setelah ujungnya sama tuh, Mbak, antara yang membuat sistem judi online sama pinjaman online ilegal ya. Kan ada yang legal, ada yang ilegal. Ini pinjaman online yang ilegal, disclaimer on ya. Jadi nanti dia akan ada pengaruh resiko finansial.
kerugian yang mendalam, dan ini berpengaruh terhadap aspek sosial dia di masyarakat, di keluarganya dia pasti akan ada mengalami keributan. Dia selain pinjam online, pinjam teman dan sebagainya, Mbak. Itu berdampak sampai ke level psikologiknya. Karena level psikologiknya adalah ada beberapa data dari kalau saya ambil ini dari Dr. Timothy Weifong ya dari UCLA, itu judi online itu mengubah sirkuit otak. Jadi otak itu jadi kecanduan narkoba, seperti kecanduan narkoba. Jadi ada efek candunya lah. Itu dampak psikologiknya, jadi akan mempengaruhi candu. Reksadana ada nggak resikonya? Ada, Mbak Nadine. Resiko reksadana pertama resiko efek. Apa tuh, Mas, resiko efek? Nah, di dalam reksadana kan ada saham, ada obligasi, ada pasar uang. Nah, ada resiko efek pada saat saham-saham yang dibeli nih, yang lagi dibahas nih sekarang, saham-saham apa aja yang ada di komen ya. Itu kan ada penurunan atau kenaikan. Pada saat ada penurunan harga efek dari saham-saham tersebut, pasti berpengaruh juga. Sama juga bonds. Corporate bondsnya apabila ada penurunan harga dari IBPA-nya, pasti ada pengaruh resiko efek di situ, penurunan harga. Yang kedua, resiko kurangnya nilai unit penyertaan. Kurangnya nilai unit penyertaan juga sama. Kurangnya unit penyertaan pada saat ada penurunan efek-efek tersebut mempengaruhi NAB dari produk-produk tersebut, sehingga mempengaruhi juga performance-nya. Resiko likuiditas sama seperti banking. Pada saat semua nasabah pada melakukan tarik keras, sehingga manajer investasi susah untuk menjual efek-efeknya. Itu resiko likuiditas. Resiko yang keempat itu adalah resiko wan prestasi. Reksadana ini kan melibatkan banyak pihak ya. Ada MI, manajer investasi, ada bank kastedian, wali amanah, lain sebagainya. Bisa jadi mereka melakukan wan prestasi. Jadi ada resiko wan prestasi. Dan memang yang terakhir memang resiko kondisi politik dan ekonomi. Nah, resiko kondisi politik ekonomi ini berdampak terhadap pasar modal di Indonesia ya. Kondisi yang seperti saat ini terjadi, Mbak Nadine ya. Kondisi politik ekonomi domestik dan luar negeri. Luar negeri adanya perang antara blok Timur Tengah sama blok Israel dan sebagainya, NATO dan Amerika dan sebagainya, itu berpengaruh juga ke Indonesia. Dan juga postur politik yang ada di Indonesia, bagaimana APBN kita, nilai tukar rupiah kita bagaimana, itu juga mempengaruhi adanya capital outflow atau inflow nih, baik dari saham maupun bonds. Nah, itu juga berpengaruh terhadap resiko dari penurunan efek di reksadana. Jadi kalau reksadana yang common biasanya ada 5 resiko, Mbak. Kalau judi online sih biasanya 3 ya, finansial, sosial, sama psikologik. Itu sih, Mbak Nadine, kurang lebihnya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita menilai dari faktor resiko, judi online maupun investasi reksadana itu benar-benar ada faktor-faktor resiko internal ataupun eksternal ya, Mas Dimas ya. Betul, Nah, betul. internal ini ya mungkin kita bisa cobalah bagaimana caranya mengurangi resiko-resiko tersebut. Tapi kalau yang namanya eksternal, ya lagi-lagi kita mempelajari nih secara fundamentalnya ya, Mas Dimas ya. Betul. Betul, 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 Mbak Nadine. Terus nih Mas, yang lebih Yes. menarik lagi, saya kan lebih ke investasi ya, Ya. dan udah kecanduan nih kayak judi online gitu ya, kalau untuk Ah, membahas atau berinvestasi di reksadana maupun saham ataupun di pasar modal gitu. ah, Nah, tapi sama juga dengan yang namanya judi online. betul. Orang orang bisa kecanduan juga. Nah, kira-kira apa sih kesamaan pola pikir dari antara dua pelaku di bidang yang berbeda ini? Aspek psikologis, Mbak, yang paling berpengaruh. Yang pertama, sama-sama cari keuntungan, ya pola pikirnya. Semua orang yang berinvestasi baik di judul, reksadana, saham, bonds, deposito, ujung-ujungnya nyari cuan, Mbak. Sulit cari keuntungan. Itu kesamaan yang pertama, pola pikirnya. Pola pikir yang kedua, aspek psikologis. Itu biasanya kita bilangnya bias kognitif. Jadi memang dia akan berlaku overconfidence. Jadi keyakinan yang berlebihan. Jadi yakin nih. Dan yang kedua adalah ilusi kontrol. Nah, keyakinan yang berlebihan, dia yakin sekali dia bisa kalau di reksadana atau di saham dia melakukan day trading. Wah, tanpa melihat analisis teknikal fundamental, overconfident sekali. Saya jual, saya beli tanpa menganalisis ya, dan lain sebagainya. Sama seperti di judi online. Dia yakin banget, karena kan biasanya si sistem yang membuat judi online di awal itu patut diduga, disclaimer on, mereka pasti ngasih keuntungan tuh, Mbak Nadine, biar orang tertarik. Udah dikasih keuntungan terus, wah, dia yakin overconfidence kalau dia top up lagi judi online-nya, itu di mana
dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari judi online itu. Jadi memang kesamaan pola pikir baik dari cari keuntungan dan aspek psikologis sih kalau saya lihat ya, yang mempengaruhi kesamaan antara reksadana, investasi lainnya dan juga judi online. Itu Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi sama-sama mempunyai aspek dari apa psikologi juga. Itu berarti dari internal ya, Mas ya. Betul Bisa nggak dari. sih kalau atau ada nggak sih cara? Oke, kalau kita misalnya kecanduan yang namanya investasi saham ataupun pasar reksadana gitu ya, udah malah itu bagus. Tapi kalau misalnya kecanduan yang namanya judi online, bisa nggak sih pola pikirnya dan bagaimana caranya untuk kita bisa merubah itu ke arah yang lebih baik ya Mas ya. Iya Mbak, jadi memang teman-teman yang sudah terjerat judi online ini harus dipahami. Judi online itu tidak mempunyai resiko yang terukur karena semuanya sifatnya spekulatif. Dan ujung-ujungnya semua orang bilangnya dalam tanda kutip ya bandar yang membuat judi online itu nggak pernah rugi, Mbak Nadine. Jadi harus dipahami kalian berinvestasi judi online itu bukan investasi, ya judi benar-benar karena spekulatif dan keberuntungan dan pasti ujung-ujungnya pasti rugi Mbak. Karena apa? Nggak mungkin bandar yang bikin sistem itu dianya rugi itu nggak mungkin gitu. Jadi memang harus dipahami. Nah, kalau kerugian itu akan berdampak ke finansialnya. Teman-teman yang ikut judi online itu harus dipahami. Jadi kan tujuan kita mau nyari cuan bukan nyari bocuan, ya nyari kerugian gitu ya. Jadi kalau judi online itu pasti ujungnya pasti rugi. Di awalnya pasti terus kasih untung, nanti pas untung dia udah rugi, udah mentok nih asetnya dia udah nggak ada lagi nih. Aset dia udah nggak ada lagi, mereka tahu Mbak AI-nya mereka ngebaca nih. Misalkan si A udah naruh 10 juta, udah mentok nih. Padahal 10 juta dia bela-belain. Jual barang di rumah, pakai uang kebutuhan sehari-hari. Dia biasanya uangnya buat bayar sekolah, beli pampers anak buat judi online. Dengan berharap dispekulasi, dilipat gandakan. Ternyata ujung-ujungnya rugi, Mbak. Pasti rugi. Pada saat dia udah mentok rugi, disitulah mereka akan menawarkan pinjaman online ilegal. Patut diduga, sekali lagi patut diduga ownernya sama itu. Jadi dia udah tahu AI-nya udah ngebaca, udah makin terjerat lagi Mbak. Jadi kita paham bahwasannya kita hidup untuk mencari keuntungan gitu ya, tapi kita cari keuntungan, cari produk-produk investasi yang berizin dan diawasi OJK. Gampang clue-nya Mbak Nadine, tinggal telepon 157 aja OJK, kontak OJK. Bener nggak sih? Ini judi online atau bukan? Ini produk reksadana atau bukan? Ini bener nggak produk-produk yang ditawarkan? Jadi sekarang sesimpel itu. Itu kurang lebihnya Mbak Nadine. Oke, baik. Padahal kalau misalnya kita melihat dari karakteristiknya manusia itu, mereka tuh di bawah alam sadar sangat menyadari yang mana yang benar, yang mana yang buruk, yang mana yang menguntungkan, mana yang merugikan gitu ya Mas ya. Tapi Betul. masih tetap nggak paham dan nggak ngerti. Ketika mereka udah tahu hal itu, tetap aja mereka melaksanakannya, mengerjainnya, ataupun main gitu kali ya bahasanya Betul, gitu. betul, betul, betul. Karena dimulai dari nomini kecil, terus banyak sekali mereka-mereka tuh mengendorse beberapa orang yang orangnya juga nggak tahu kok di endorse sama judol gitu lah. Mereka juga nggak tahu. Mungkin ada oknum yang tahu, ada yang nggak tahu juga. Jadi masyarakat makin percaya lagi. Itulah kekuatan digital, kekuatan internet yang saat ini yang kekuatannya jadi dampaknya negatif ya Mbak Nadine ya gitu. Jadi orang makin ikut lagi. Yang di-share ke publik itu adalah mereka adalah judi online pada saat awal-awal pas untung-untung dia share. Pasti ujungnya rugi kok Mbak, nggak mungkin. Pasti ujungnya rugi gitu. Dan mereka pinter ngebungkusnya dalam bentuk game. Jadi seorang orang happy game tapi dapat uang gitu. Dan ya pengen kaya instan gitu ya kan. Segala sesuatunya ini pasti ada resikonya investasi dan nggak mungkin instan Mbak. Gitu ya. Itu sih kurang lebihnya yang kadang-kadang kita industri OJK regulator sama-sama literasi inklusi sejak dini sih kalau menurut saya. Sejak yang tadi Mbak Nadine bilang, karena udah menyasar usia 10 tahunan, sejak SD aturannya udah diterapkan literasi inklusi keuangan tentang berinvestasi. Harapannya pada saat mereka nanti dewasa dan sebagainya nggak terpatri lagi nih Mbak sama judi-judi online itu gitu. Karena kasihan web situs-situsnya di blok 1000 muncul 2000, yang 2000 di blok muncul lagi 5000. Jadi ya balik lagi yang ngeblok harus konsisten, masyarakatnya juga 80% ya data itu ngak bawah sih yang ikut judi online ya.
Itu Mbak Nadine. Baik Mas, tadi kita sudah membahas, jadi sobat investor boleh coba tolong pelajari lagi baik buruk itu bagaimana, jangan sampai berlarut-larut malah makin kejebak. Banyak banget yang mengenai investasi itu bilang gini Mas Dimas, lama hasilnya gitu ya kan, nanti setahun 2 tahun baru ada kelihatan hasilnya. Justru malah itu hal tercepat gak sih, yang mungkin resikonya kita bisa milih mau resiko tinggi ataupun resiko rendah, daripada yang mungkin judi online yang ya udah tahu gitu loh, udah pasti kalah dan rugi, tapi kenapa di mainin, kenapa diminatin gitu ya Mas Dimas ya, kurang lebih. Betul, betul, betul Mbak Nadine. Ya, ya itulah pengen kaya cepat begitu Mbak. Ya, ya. Kalau dulu jatuhnya pesugihan Mbak, kok sekarang di era finansial ini jatuhnya judol gitu kan ya. Jadi ya Kalau lebih kita harus literasi lah. Iya, jadi dulu pesugihan sekarang judol. Jadi ya memang ujung-ujungnya nggak ada yang untung Mbak. Gitu, ujung-ujungnya nggak untung, pasti dirugikan semuanya. Jadi nggak ada sesuatu investasi yang memberikan fixed return dan instan dalam waktu cepat gitu tuh nggak ada sih. Kalau memang ada itu patut diduga produk investasi bodong, itu aja sih Mbak, kurang lebihnya. Oke, siap. Nah, Mas, kalau misalnya kita berbicara dengan imbal hasil ya, imbal Hmm. hasil apa sih yang didapatkan dari reksadana gitu? Apakah lebih stabil dibandingkan dari hasil judi online? Oke, yang pasti reksadana itu secara historical performance itu patut diduga ya memang average rata-rata stabil untuk instrumen-instrumen reksadana tertentu, Mbak. Contoh, reksadana pasar uang itu isinya kan adalah money market ya, isinya obligasi pasar uang di bawah 1 tahun sama deposito. Relatively stabil karena efeknya pun pasar uang. Yang kedua, pendapatan tetap. Pendapatan tetap yang stabil pun sekarang yang dalamnya hanya corporate bonds. Kalau dalamnya ada government bondnya, kan government bond sekarang naik turun ya. Yieldnya sekarang ke 6,9, ke 7. Kalau yieldnya itu naik kan harganya turun. Itu juga akan berfluktuasi. Jadi kestabilan reksadana itu untuk di beberapa produk Mbak. Jadi pasar uang atau pendapatan tetap yang efeknya dalamnya corporate bond. Atau reksadana terproteksi yang teman-teman tahu biasanya. Tapi kalau reksadana yang jenisnya saham, ETF yang di dalamnya saham-saham juga ya, saham yang indexing dan lain sebagainya, itu pasti ada fluktuasinya Mbak, nggak stabil juga sih. Jadi memang reksadana pun ada yang stabil, yang tadi 2 item yang saya sebutkan, ada juga yang memang ikutin harga market ya. Bukan berarti naik turunnya Pak ini kayak judol dong, naik turunnya ditentukan sama pengguna, enggak. Ya seperti teman-teman di IDX aja, kalau beli saham-saham tertentu kan memang saham itu kan berdasarkan demand and supply ya, gitu, semakin banyak buy sell-nya. Cuma kan kita bisa meminimalis resikonya dengan menganalisis fundamental, menganalisis teknikalnya, kita melihat bisnis view dari emiten-emiten yang mengeluarkan saham bonds itu ke depannya seperti apa gitu. Jadi kita masih bisa meminimalis apa Mbak, uncertainty-nya di kemudian hari sih dengan beberapa analisis. Kalau judol gimana Mbak coba mau analisisnya gitu ya. Judol itu ada berbagai macam kan kayaknya model-modelnya gitu ya. Jadi kita gimana mau analisisnya secara fundamental laporan keuangan mana yang mau kita analisis gitu. Nggak ada. Secara teknikal ya udah pasti. Secara teknikal kalau kita tarik, oh data yang saya terima ini ada per 26 Juli 2024 year to date 4.030.000 orang Mbak ikut judi online ya, yang ketangkep ya, kalau nggak salah datanya gitu ya, sama PPATK nih. Di luar itu yang nggak ketangkep nggak tahu berapa. Nah itu kan kita lihat juga memang ya dampaknya sangat signifikan ya, gitu Mbak buat mereka juga. Itu sih Mbak Nadine kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas untuk penjelasannya. Mudah-mudahan udah cukup jelas ya perbandingan resiko, keuntungan dan lain-lainnya antara investasi reksadana Hmm. dan judi online ya Sobat Investor. Nah, Mas, Ya. saya pengen tanya nih, gimana sih pandangan Mas terhadap fenomena gambling mentality dalam dunia investasi? Karena jujur gini ya, saya juga termasuk orang yang gambling dalam dunia investasi, tapi untuk jangka panjang gitu. Betul, Nah, betul. saya melihat, oh ini perusahaannya bagus gitu, ya udah saya gambling gitu. Betul, betul. Itu Mbak, gimana Mas? betul, betul setuju Mbak Nadine. Gambling mentality itu sebenarnya bagus ya gitu, tapi tidak dalam waktu singkat.
waktu panjang iya. Contoh kalau Mbak Nadine bermain saham-saham yang big cap gitu ya, atau saham-saham yang memberikan dividen gitu ya, itu kan gambling juga. Bisa jadi dia nggak ngasih dividen 2-3 tahun yang akan datang, tapi berdasarkan historical dia ngasih dividen. Big cap juga, tapi gambling ya itu memang ada faktor gamblingnya, mentalnya, tapi kan untuk long term ya, medium to long term. Tapi yang nggak benar adalah mereka-mereka yang melakukan investasi dalam jangka waktu yang pendek, Mbak. Pola pikirnya jadi benar-benar gambling like a judol gitu ya. Jadi dia dia berharap kalau saham beli sesi 1 jual sesi 2 gitu ya. Gitu ya. Jangan berharap kok kita hanya ikut-ikutan nih, ada insider information, ikut-ikutan teman dan sebagainya. Kami pun manajer investasi, tim investmentnya nggak bisa kayak gitu. Semua gambling mentality mungkin ada faktor tapi amat sangat kecil, karena segala sesuatu keputusan untuk beli saham tertentu, beli bonds tertentu, bahkan penempatan deposito di bank tertentu pun itu harus ada analisisnya, Mbak. Harus ada researchnya. Dan tidak boleh di-approve hanya oleh satu orang. Di-approve-nya oleh komite investasi. Ya, komite investasi itu nggak mungkin satu orang gitu ya. Jadi kok komite investasi approve baru jalan. Jadi itu meminimalis adanya gambling mentality dalam waktu singkat, Mbak, gitu. Ya semua orang pasti rata-rata sama. Contoh lah, kayak orang naruh deposito aja, Mbak Nadine, gambling nih. Dia naruh, ya udahlah, mendingan saya tempatin deposito sekarang karena katanya BI rate mau turun. Saya udah taruh taruh aja deposito 6% sekarang misalkan ya gitu. Tiba-tiba kan gambling juga. Tiba-tiba kita nggak tahu. Tiba-tiba Desember rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bukannya turun malah naik. Lah aturannya kan dia bisa biasa jadi lebih untung kalau dia masih naruh nanti gitu. Jadi sampai ke level deposito pun gambling mentality memang masih tetap ada. Tapi menurut saya itu nggak ada masalah. Yang pasti yang tadi Manadin bilang, untuk jangka medium to long term gitu, Mbak. Jadi jangan pendek ya. Itu kurang lebihnya Mbak Nadine. Iya, oke, siap. Berarti sobat investor yang mau gambling jangan coba-coba dalam waktu yang pendek atau short term ya, karena itu tidak Betul. berlaku. Kalau mau short term tetap harus melihat fundamental dan teknikalnya masuk di area berapa dan lain segala macam. Tapi kalau udah long Betul. term ya udahlah. Apalagi kalau perusahaannya bagus, semakin meningkat pasti keuntungan yang kita dapat ya Mas Dimas ya. Betul sekali Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, Mas Dimas, kalau misalnya kita berbicara tentang investasi reksadana ataupun judi online, kan Mm, tadi kan kita ngebahas kebanyakan eh, dari umur 10 tahun aja udah bisa mengakses judi online karena mungkin akses platformnya yang mudah kali ya. Tapi kan Betul. kalau kita berbicara investasi reksadana, bukannya sekarang sudah lebih mudah untuk mengaksesnya, Mas Dimas? Itu gimana? Betul, Mbak. Jadi memang saat ini reksadana ini juga mudah. Jadi rata-rata setiap produk MI ini udah mengeluarkan reksadana online, Mbak. Jadi teman-teman itu bisa membeli produk-produk reksadana, bukan hanya harus datang ke kantornya, sama memanfaatkan digital. Seperti di kita, reksadana online kita tuh www.motionfunds.id. Jadi dia ketik itu aja, dia bisa jadi nasabah di sana. Pembelian juga start from-nya sama. Sekarang bisa 100.000, Mbak, gitu ya. 100.000 pun udah beli reksadana gitu. Jadi kalau dulu kan orang taunya reksadana, deposito itu kan nominalnya harus juta-juta dulu ya. Sekarang udah ada online platform. Yang kedua, nomininya juga udah mulai start from 100.000. Bahkan ada yang 10.000 kalau lewat fintech gitu ya. Lewat apa marketplace juga ada yang lewat 10 ribuan juga gitu ya. Jadi itu yang memudahkan teman-teman calon investor untuk bisa berinvestasi sih, gitu sih kurang lebihnya Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi sebenarnya sekarang itu udah mudah banget untuk mengakses informasi ataupun hal-hal positif atau platform-platform yang positif nih di zaman kecanggihan aplikasi ataupun teknologi ya. Ya kitanya aja sih jangan malas untuk cari tahu dan jangan mau kayak instan atau lainnya. Udah pasti salah banget. Nah, Mas Dimas, Yap. karena waktu kita terbatas, boleh dong saran kepada sobat investor ya Mm-mm. yang tertarik berinvestasi namun memiliki pengalaman buruk dengan judi online nih, Mas Dimas. Oke, saran ya teman-teman semua, maksudnya kita harus ngelihat ke depannya lagi, jangan lihat ke belakang. Investasi itu penting. Investasi itu penting untuk meminimalis uncertainty yang akan datang. Investasi itu penting. Dan yang kedua, apalagi kondisi global saat ini uncertainty-nya amat sangat tinggi. Jadi kita berinvestasi itu amat sangat penting untuk meminimalis risiko di masa yang akan datang. Contoh lah Mbak, investasi kayak dana darurat. Orang yang belum menikah itu minimal 3 kali dari
pengeluarannya. Yang sudah menikah harus punya saving 6 kali dari pengeluarannya tiap bulan gitu kan ya. Nah, mereka berinvestasi kan untuk meminimalis hal-hal yang akan datang yang mungkin akan terjadi. Nah, judi online menurut saya udah harus di stop ya, karena memang tidak ada secara historical ilmunya sih memang nggak ada judi online. Secara historical nggak pernah ada yang untung, pasti ujung-ujungnya teman-teman semua pasti akan mendapatkan kerugian, berdampak secara finansial, psikologik, dan hubungan sosial ke teman, ke keluarga, ke kerabat, ke lingkungan kerja. Apa itu juga akan berdampak. Nah, kedepannya apa yang dilakukan? Cobalah berinvestasi. Yang pertama, cari dulu tujuan investasinya buat apa nih, Mbak Nadine. Tentukan tujuan investasinya, tentukan tenornya, berapa lama dia mau berinvestasi. Ada yang di bawah 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, ataupun di atas 5 tahun gitu. Yang ketiga, yang terakhir adalah sisihkan setiap bulan income-nya yang teman-teman dapatkan, bukan sisakan. Kadang-kadang kita ini sisakan di mana, Din? Ya udahlah, dapat uang misalkan 10 juta, ya belanja, ya sisanya 500 ribu, itu udah diinvestasikan. Salah sebetulnya. Dari awal udah sisihkan. Minimal biasanya 20-30% setelah kita mengeluarkan biaya-biaya yang lainnya, itu disisihkan di awal untuk investasi. Dan yang terakhir, yang keempat, pastikan produk investasinya berizin dan diawasi sama OJK. Tinggal call 157 OJK, tanyakan apakah produknya ini diawasi dan berizin sama OJK atau tidak gitu. Jadi jangan percaya juga sama situs-situs digital dan sebagainya. Pastikan tanyakan ke regulator resmi negara, saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi telepon 157. Itu aja Mbak Nadine dari saya mungkin clue-nya. Oke, baik Mas Dimas, terima kasih. Oke, kita menanggapi satu lagi. Tak ada yang berkomentar cukup menarik nih. Investasi jika keuangan sudah stabil. Menurut saya nggak sependapat ya. Menurut Mas Dimas gimana? Betul. Jadi keuangan stabil itu setiap orang punya keuangan stabil itu plus minus ya. Jadi Mbak Nadine mungkin bilang persepsinya belum stabil. Mungkin dari saya hal itu udah stabil. Jadi kalau menunggu keuangan stabil, jadi pertanyaannya adalah investasikan untuk melihat resiko yang akan datang. Kalaupun misalkan apa kategori orang keuangan tidak stabil adalah besar pengeluaran dibandingkan pemasukan, kan gitu ya Mbak ya. Itu yang dibilang keuangannya belum stabil mungkin ya teman-teman tadi ya. Apa yang dilakukan? Iya, kurangi pengeluarannya Mbak. Kurangi pengeluarannya, dan dari sekarang untuk menambah pendapatannya, makanya sisihkan buat investasi. Jadi passive income buat tambahan di dia. Karena dibanding dia taruh di bawah bantal, malah nggak nambah, mendingan disisihkan di awal. Jadi pasif income-nya teman-teman semua. Tapi untuk pengeluarannya itu harus benar-benar dikurangin. Yang sekarang sulit nih, anak milenial sama Gen Z nih rata-rata sekarang kurangin gaya hidup, Mbak. Dari sesimpel itu, biasa minum kopi sehari 3 kali, jadi minum kopi sehari sekali, kan lumayan pengalinya. Dari biasanya hangout dan sebagainya, keluar Sabtu Minggu kurangin jadi hanya Sabtu aja. Gaya hidup dari gadget, gaya hidup dari ya itulah. Biasa menggunakan public transportation. Jadi mau nggak mau biar keuangannya stabil, kurangi pengeluaran, tambah pendapatan dengan usaha dan berinvestasi tadi dengan mensisihkan. Jadi pasif income, Mbak. Itu kurang lebihnya Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi cobalah mulai investasi sedini Ya. mungkin biar kita pensiun di masa muda itu. Betul, betul, betul. Oke, baik. Siap, Mas Dimas, tidak Siap. terasa 40 menit sudah berlalu. Terima kasih atas ilmu dan sharingnya pada siang hari ini. Dan sampai jumpa kembali di sesi break time selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Nadine. Terima kasih teman-teman. Baik Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Dimas Aditya Aryadi selaku Direktur at PT Mensi Asset Management ya mengenai investasi reksadana versus judi online. Jadi Sobat Investor udah tahu ya bagaimana perbedaan investasi reksadana dan judi online. Nah, cobalah mulai sekarang kita sadar diri betapa pentingnya investasi ya. Memang investasi itu mempunyai faktor resiko, maksudnya tingkat resikonya masing-masing, tapi tinggal kita sendiri yang memilih nih resiko mana yang bisa kita ambil, tolerir, ataupun resiko mana yang mungkin kita hindari. Tapi yang namanya investasi, apalagi kalau kita melihat secara fundamental dan teknikalnya, mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik di masa depan untuk kita, apalagi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, sobat investor boleh
di follow Instagram @idx_channel, Facebook @idx_channel, YouTube @idx_channel, dan TikTok di @idx_channel ya Sobat Investor. Terima kasih yang sudah nonton dan tetap stay tune terus di Break Time IDX Channel selanjutnya. Saya Nadine Nedra pamit undur diri, sampai jumpa.